kita harus meyakini iman itu punya benteng. Ya, jadi Imam Al-Hijawi menjelaskan perkataan Imam Safarini. Jadi iman itu punya 5 benteng. Ini ringkas saja. Yang pertama, benteng yang terbuat dari emas. Yang kedua, iman itu dibentengi oleh benteng yang terbuat dari perak. Yang ketiga, benteng dari besi. Yang keempat, benteng dari batu. Yang kelima, benteng dari bata tanah. Adapun benteng yang pertama yang terbuat dari emas adalah tauhid. Ya, terkait dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benteng yang pertama. Benteng yang kedua adalah keikhlasan. Ya, salat subuh kita, puasa kita, termasuk puasa sunnahnya, juga apa didasari dengan keikhlasan. Dan benteng yang ketiga yang terbuat dari besi, ini terkait dengan kewajiban-kewajiban Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, salat subuh wajib tidak, Pak? Ya, maka ini benteng kita untuk menjaga keimanan. Salat subuhnya, puasa Ramadannya, ya, kemudian salat 5 waktunya. Dan yang keempat, ada benteng yang terbuat dari batu. Ini terkait dengan amalan sunnah. Ya, tadi sebelum kita salat subuh, salat apa dulu, Pak? Ya, minimal dengan salat apa? Ada yang 2 rakaat fajar, ada yang tahiyatul masjid. Ya, atau ada yang datang ke sini sebelum adzan, mungkin salat tahajud dulu. Ya, ini termasuk apa? Ini benteng. Dalam rangka merawat dan menjaga keimanan adalah dijaga dengan amalan yang sunnah. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah benteng yang terbuat dari bata, ya, dari tanah, yang kalau kita banting gimana, Pak? Itu hancur, lemah. Ini adalah adab. Ya, adab. Maka setan melihat benteng manusia yang paling lemah adalah dari bata, dia masuk lewat adab dulu. Ya, dihancurkan remaja, anak dijadikan durhaka pada orang tua. Sudah tidak punya adab lagi, Pak. Ya, sehingga apa? Kalau sudah anak durhaka pada orang tua, sudah. Yang sunnahnya hilang, yang wajibnya malas salat wajib, kemudian terus. Akhirnya apa? Rusak. Setan masuk dari yang lemah dulu. Ya, maka terakhir saya tutup dengan perkataan Profesor Dr. Muhammad Naqib, Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau menyatakan problematika umat Islam hari ini ada 3. Yang pertama terkait dengan leadership, ya, kepemimpinan. Yang kedua terkait dengan adanya kerancuan dalam masalah keilmuan. Dan yang ketiga yang jadi pembahasan kita adalah terkait dengan loss of adab, kalau tadi confuse, ya, of knowledge. Dan yang ketiga ada terkait dengan loss of adab, yaitu apa? Orang-orang sudah tidak punya adab lagi. Ya, maka ini mudah-mudahan dengan adanya acara ini, ya, dengan hal-hal yang kemudian kita mampu mempertahankan keimanan kita, ketakwaan kita, dan kembali memupuk keimanan kita dan ketakwaan kita, dan kita juga memohon serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh kebaikan kita, amal saleh kita selama bulan Ramadan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti kemudian ke depannya kita juga dipertemukan kembali dengan Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan diiringi dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.